Ternyata masih banyak yang nanya sama saya, Kak, kayak mana perkembangan Rohingya sekarang? Apakah udah dipulangin apa belum? Saya nggak tahu karena saya nggak di lokasi. Tapi ada satu akun yang biasa sering meliput tentang berita itu. Dan kalian boleh langsung kunjungi akun itu, akan saya tag namanya. Dan akun ini juga paling sering mengetag saya ya untuk tentang berita-berita Rohingya supaya kita up bersama gitu. Nah, kalian boleh lihat sendiri untuk orang Siak dan orang Makassar. Untuk kalian ya warga-warga Makassar dan Siak, kalau mau menyelidiki apakah berita ini benar atau enggak, silahkan selidiki sendiri karena ini terjadi di wilayah Siak dan Makassar. Pastinya orang Makassar lebih mudah untuk meng-cross check. Dan saat ini sudah memasuki wilayah Siak dan di Makassar sudah ada yang sampai 20 tahun bahkan sudah minta KTP. Dilaporkan, ada belasan orang imigran gelap Rohingya tiba di Kabupaten Siak setelah berjalan kaki dari kota Pekanbaru hingga Kecamatan Minas. Kepala Komando Distrik Militer atau Dandim 0322 Siak, Letnan Kolonel AR Haryanto Budi Nugroho, Selasa kemarin, 20 Februari 2024 mengatakan, Babinsa Koramil 03 telah mengevakuasi 12 orang imigran gelap Rohingya laki-laki dan perempuan dari usia 2 tahun hingga 32 tahun di wilayah Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Koramil 03 Minas bersama Polsek Minas telah memeriksa dan mendata lebih lanjut terkait dokumen legalitas para imigran gelap yang bebas berkeliaran di Riau tersebut. Dari hasil pemeriksaan, 7 orang imigran gelap Rohingya itu mengantongi kartu UNHCR. Sedangkan 5 orang lainnya tidak memiliki dokumen apapun. Data hasil pemeriksaan itu telah dilaporkan ke pimpinan dan pemerintah Kabupaten Siak. Menurut Rianto Budi Nugroho, ke-12 imigran gelap Rohingya itu untuk sementara dievakuasi ke area Rumah Sakit Umum Tipe D Minas, Jalan Yos Sudarso, KM 25 Minas, Kabupaten Siak, Riau. Dan kalau masih banyak juga masyarakat yang bersikeras, kita harus tolong karena seiman, sayang, ya terserah kalian aja lah ya, sudah masuk daerah kalian pikirlah sendiri. Kalau saya sudah sangat keras bersuara untuk tidak menerima, tetapi kalau masih ada yang sok baik ya, sok-sok bawa-bawa agama, paling pemegang kunci surga ya, kalau nggak kita tolong nanti kita gimana gitu. Dan saya paling jijai itu tau nggak sih dengan kata-kata gini, bumi ini adalah milik Allah dan siapa saja boleh tinggal di bumi ini. Ya, sekarang rumah kita ini pun milik Allah. Apakah kita terima semua orang masuk ke dalam rumah kita? Think. Sebanyak 2.000 orang imigran Rohingya kini tinggal sementara di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang sudah tinggal di kota itu lebih dari 20 tahun. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, awal dia menjabat sebagai Wali Kota Makassar pada 2014 lalu, jumlah imigran Rohingya yang tinggal sementara melebihi 2.000 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, Wali Kota Makassar meminta kepada UNHCR agar setiap tahunnya ada pengurangan imigran Rohingya, agar tidak membebani masyarakat Kota Makassar. Ramdan Pomanto mengungkapkan, jika ada imigran Rohingya yang tinggal sementara di Kota Makassar sudah mencapai 20 tahun lebih. Tak jarang, para imigran Rohingya itu kerap mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Makassar untuk meminta dibuatkan identitas domisili seperti kartu keluarga, KTP, akta lahir seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Namun pemerintah Kota Makassar tidak dapat memenuhi permintaan mereka, meskipun sudah tinggal puluhan tahun di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ditanya soal mengapa 2.000 orang imigran Rohingya bisa tinggal hingga puluhan tahun di Kota Makassar, Ramdan Pomanto mengaku tidak mengetahuinya, karena persoalan imigran Rohingya itu adalah kewenangan dari imigrasi. Tapi pemerintah kota selalu meminta agar persoalan imigran Rohingya di Makassar bisa segera terselesaikan. 2.000 orang imigran Rohingya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dahulu disebut UNHCR hanya tinggal sementara di Indonesia sambil menunggu dikirim ke negara ketiga pemberi suaka,
Nyatanya sudah lebih 20 tahun mereka di sana, belum ada kejelasan negara mana yang akan menerima mereka. Wow, I'm surprised ya dengan berita ini. Ternyata yang berita-berita kemarin tuh yang sampai ada 23 tahun terus dia pergi minta dibuatkan kartu tanda penduduk Indonesia ya. Itu benar ya. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah berita ini benar atau enggak gitu ya, jangan sampai kita termakan berita-berita yang tidak benar, maka sepertinya orang Makassar sendiri yang perlu mengecek kebenaran berita tersebut. Jadi ini fakta atau tidak, silahkan dicek sendiri ya warga Makassar. Bagaimana nih tanggapannya? I'm speechless.